apa sih inflasi dalam perspektif ekonomi gitu sehingga orang bisa paham nih. Nah, kebanyakan orang ngomongnya inflasi, tapi ternyata definisi dan pemahaman terhadap inflasi justru keliru gitu. Inflasi juga secara jangka panjang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah uang dengan pertumbuhan jumlah barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sivitas akademika Universitas Bangka Belitung, kita jumpa lagi di podcast UBB Berkisah, dan pada episode kali ini kita bakal ngobrol nih beberapa hal yang saya kira menjadi isu aktual. Isu yang kemungkinan akan dirasakan oleh semua penonton, dan tentunya ini menjadi satu hal yang menarik untuk sama-sama kita pahami bagaimana perkembangan ekonomi terkini terkait juga dengan inflasi. Apa sih yang dimaksud dengan inflasi, dan nantinya kita akan juga bahas terkait dengan cryptocurrency atau mata uang digital. Nah, sudah hadir di studio podcast kita tentunya narasumber yang kompeten untuk membicarakan dan diskusi terkait dengan tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, sudah hadir di studio podcast kita ada Bapak Muhammad Faisal Akbar, MSE. Apa kabar Pak Faisal? Alhamdulillah baik. Oke. Mas Hari. Saya panggil Mas Faisal saja karena masih Boleh. muda. Kayaknya manggil Pak terlalu kaku kita kalau ngobrol manggil Pak gitu. Oke. Boleh, Mas boleh, Bang boleh. Siap, laksanakan kalau begitu. Nah, Mas Faisal sendiri sekarang menjabat sebagai ketua jurusan ekonomi. Betul. Jurusan ekonomi ya? Betul. Di Fakultas Ekonomi, Ekonomi dan bisnis. dan bisnis. Ada bisnisnya sekarang ya? Ada bisnis. Ada baru bisnis. berubah. Oke. Bisnis terus berarti ya. Oke. Latar belakang pendidikan sendiri Mas Faisalnya seperti apa ya? Saya SD sampai SMA itu di Bangka Belitung. Oh, di Bangka. Di Asli Bangka orang Bangka. Belitung, Asli orang Bangka. Ya. Habis itu saya lanjut S1 di Universitas Sriwijaya di Palembang. Di Palembang. Ya. Setelah itu sempat kerja sebentar di bank, habis itu baru lanjut lagi di Universitas Indonesia di Depok. Di Depok. Depok. Oh, berarti S1-nya nyebrang satu pulau, yang satu lagi nyebrang ke pulau sebelahnya berarti ya, ke Pulau Jawa. Yang lebih besar ya. Yang lebih besar. Oke, Mas Faisal, kita bakal ngobrolin terkait dengan isu-isu yang umum dulu nih. Ya. Nah, kita mulai dari isu-isu yang sekiranya mudah sekali untuk dipahami oleh semua penonton kita, yakni kondisi ekonomi kita hari ini. Nah, perihal bicara soal ekonomi, kira-kira apa ya yang jadi tren dari perkembangan ekonomi kita sekarang? Kira-kira gimana? Oke, mungkin kalau ditanya seluas itu, saya akan mulai dengan sebenarnya ekonomi itu yang paling utama bicaranya tentang apa sih, gitu ya. Oke. Nah, biasa orang sebut ekonomi itu it's all about supply and demand. Gitu ya. Supply and demand. Iya, jadi permintaan, Dan- penawaran, di tengah-tengahnya nanti ada nilainya gitu ya. Oke. Nilai dari harganya, Yap. kuantiti yang didapat dari keseimbangan itu berapa. Dan itu akan mempengaruhi seluruh dimensi yang ada. Baik itu tentang harga, baik itu tentang jasa, baik itu tentang inflasi dan seterusnya. Jadi memang itu hubungannya sama supply and demand. Demand. Termasuk juga misalnya nilai tukar gitu ya. Kenapa Iya, sih iya. dolar itu 16.000? Oh, iya. Supply dan demand. Kenapa sih harga beras itu 18.000? Katanya kemarin sempat naik segitu ya. Itu supply dan demand. Nah, tapi gimana nih ketika kita melihat persoalan dan dinamika global itu mempengaruhi ekonomi kita yang di level domestik bahkan ada beberapa kelas kalau kita bicara kelas masyarakat atau kelas ekonomi, ada kelas menengah, kelas bawah dan sebagainya. Nah, seberapa besar nih tren-tren isu-isu global ini atau tren ekonomi global itu mempengaruhi kelas menengah dan kelas bawah kita di Indonesia, terkhusus di Bangka Belitung? Oke. Jadi kalau karakteristik dari wilayah itu sangat-sangat unik ya. Setiap wilayah itu beda-beda. Nah, kalau boleh saya angkat sedikit kasus di Bangka Belitung seperti apa sih? Seperti apa ekonomi global mempengaruhi perekonomian di Bangka Belitung. Nah, kalau kita lihat dari sisi pendapatan nasional, pendapatan regional ya, PDRB, itu yang paling besar ekonomi itu didrive oleh konsumsi sama ekspor. Konsumsi dan ekspor. Ya. Oke. Jadi ekspor ke luar negeri nih. Kita punya satu komoditas utama yang kita ekspor, dan itu sekitar 90% itu sangat tergantung dari itu. Yaitu timah misalnya. Iya, iya. Nah, sehingga kondisi global seperti apa yang bisa langsung mempengaruhi ekonomi Bangka Belitung? Misalnya harga timah. Permintaan produk-produk terkait timah itu sendiri.
Gitu ya. Kemarin sempat ada investasi besar mau masuk nih di Bangka Belitung tentang pertimahan, tapi itu gagal karena memang akuntabilitas dari hasil timahnya ini dari mana. Nah mereka pengen tahu juga tuh, tapi ternyata nggak bisa di track gitu ya, nggak bisa di tracking sehingga investasinya batal. Seperti itu. Jadi memang sangat berpengaruh nih global sama kondisi di Bangka Belitung. Karena memang kita pedagang komoditas. Iya. Gitu. Apalagi kita bergantung pada ekonomi primer ya, khususnya penyediaan timah sebagai sebuah komoditi gitu ya. Oke, nah kalau kita bicara tantangan, apa yang menjadi tantangan nih bagi masyarakat kelas menengah kita di Indonesia boleh atau di Bangka Belitung? Jadi tantangan kita coba ya kita bagi masyarakat itu jadi 3 ya. Masyarakat paling bawah, masyarakat menengah, dan masyarakat yang kaya gitu ya, masyarakat yang tinggi elit ya. Jadi kaya pun ada banyak pembagiannya gitu ya. Ada yang 1% terkaya, ada yang 0,5% terkaya, dan itu secara behave jauh berbeda. Antara 1 ke 0,5 aja udah jauh berbeda. Apalagi yang tinggi, tengah, dan bawah gitu ya. Nah, muncul dari situ kalau tantangan kelas menengah dan kelas ke bawah itu biasanya lebih ke cost of living ya. Bagaimana mereka membiayai kehidupan yang sifatnya mungkin masih ke primer dan sekunder, tapi mostly ke primer ya. Makanya memang indikator yang paling penting itu di mata mereka adalah tingkat harga, gitu ya. Karena ketika tingkat harga ini semakin meningkat, maka uang yang mereka hasilkan itu harus bisa lebih banyak lagi, minimal seimbang lah dengan kenaikan dari harga-harga yang sekarang lagi marak gitu ya. Apalagi di era sekarang sepertinya menabung itu jadi hal yang cukup sulit untuk dilakukan dengan kondisi ekonomi kita, apalagi kelas menengah ke bawah ya. Betul. Nah, dan kita juga melihat bahwa kita sudah mengalami era disrupsi, era di mana digitalisasi ini mempengaruhi semua aspek dan kehidupan kita gitu, dan secara tidak langsung itu akan mempengaruhi pola perilaku maupun cara masyarakat mengkonsumsi sesuatu. Bahkan kelas menengah pun sekarang itu udah trennya udah shopping di online dan sebagainya gitu. Nah, seperti apa kira-kira dampak digitalisasi atau dampak dari perkembangan atau era disrupsi digital ini terhadap kelas menengah ke bawah di Indonesia khususnya? Oke. Jadi ini yang paling menjadi tantangan ya. Digitalisasi itu bisa dianggap sebagai berkah ya, tetapi bisa dianggap sebagai potensi musibah juga. Nah, coba kita bahas tentang berkah dulu ya. Kalau secara berkah, sekarang dalam istilah ekonomi itu ada yang namanya market clearing. Market clearing. Jadi pasar itu menjadi efisien dan jelas gitu. Sama mungkin di politik juga ada ya, clearing tentang politik ya. Tapi clearing di pasar itu, misalnya kita mau beli handphone nih. Handphone. Nah, zaman saya masih kecil, beli handphone itu nggak ada channel yang lain, kita hanya bisa beli di Bangka Belitung. Toko yang jual cuman ada di toko A misalnya. Nah, toko A dengan semena-mena bisa meningkatkan harga jauh dari Pulau Jawa. Nah, sementara sekarang itu karena marketnya sudah efisien, semua orang bisa membeli harga barang dengan sesuai speknya, dengan sesuai harganya, dan itu semakin bersaing. Sehingga konsumen sebenarnya diuntungkan dengan adanya market clearing itu, karena jelas harga, kualitas gitu ya. Pengiriman juga saya yakin sekarang millennials juga dalam berbelanja jauh lebih smart gitu ya, sehingga mereka kalau maunya apa itu bisa cari dengan cepat dan tahu harganya berapa gitu. Nah, tetapi ada potensi secara sosial ya. Secara sosial itu kita harus memandang itu sebagai tantangan dan harus dilakukan tindakan preventif. Contohnya adalah media sosial. Jadi dari sisi produsen ini semakin kreatif. Kalau dulu kan kita lihat kalau jualan tuh di Tanah Abang konvensional gitu ya. Kalau sekarang itu semuanya satu gedung itu bentuknya cubicle 1x1,5 gitu ya. Isinya influencer yang memasarkan produknya. Dan itu ratusan di satu gedung itu berbagai macam produk gitu dijual gitu ya. Yang jadi masalah adalah
mereka dengan skill set yang sudah ditetapkan itu menjual produk yang menyebabkan generasi muda kita itu semakin konsumtif untuk barang-barang yang memang tidak dibutuhkan. Gitu. Sehingga dengan tingkatan literasi finansial yang mereka alami sekarang, mereka konsumtif, beli tas baru, beli sepatu baru, beli baju baru, ya di mana itu kurang relevan ya sama kehidupan khususnya di masa depan, itu menjadi tantangan yang serius sebenarnya. Oke, apa istilahnya, kedewasaan berfinansial ya yang penting akhirnya, sehingga kita punya wisdom atau kebijaksanaan untuk mengkonsumsi dan menggunakan kebutuhan itu. Nah, ini kita beralih ke indikator ekonomi. Nah, ketika kita bicara indikator ekonomi, orang-orang mengenal istilah yang disebut sebagai inflasi, dan yang kedua fluktuasi harga. Nah, fluktuasi harga. Nah, nanti minta bantu untuk Mas Faisal menjelaskan terlebih dahulu apa sih inflasi dalam perspektif ekonomi gitu, sehingga orang bisa paham nih. Nah, kebanyakan orang ngomongnya inflasi, tapi ternyata definisi dan pemahaman terhadap inflasi justru keliru gitu. Nah, kira-kira gimana inflasi dan fluktuasi harga tadi mempengaruhi kelas menengah ke bawah kita, tapi sebelumnya juga dijelaskan apa itu inflasi gitu. Oke. Jadi inflasi biasanya kalau di buku-buku standar gitu ya, inflasi itu kenaikan harga secara umum. Kenaikan harga secara umum. Ya. Tetapi kami lebih sering memandangnya inflasi itu dimensinya lebih luas jauh. Jadi ada 2 dimensi. Yang pertama adalah tadi kenaikan harga dan harga barang dan jasa secara umum gitu ya. Secara umum harga dan barang dan jasanya ini yang seperti apa? Yang tipikal konsumen itu beli sehari-hari gitu ya. Beras, minyak goreng dan seterusnya yang memang dipakai oleh kalangan menengah ke bawah. Itu sifatnya. Jadi kalau mobil mewah naik harganya terhitung inflasi? Enggak, sama sekali enggak ya. Jadi hanya menggambarkan cost of living-nya masyarakat menengah ke bawah. Itu inflasi secara variabel ya. Nah, tetapi secara jauh lebih luas, dari sisi buku ini kita bacanya nih misalnya buku makroekonomi lah gitu ya. Buku makroekonomi buatan Mankiw. Nah, inflasi juga secara jangka panjang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah uang dengan pertumbuhan jumlah barang dan jasa yang ada di pasar. Jadi ketika pertumbuhan jumlah uangnya lebih cepat daripada pertumbuhan jumlah barang dan jasa yang ada di pasar, maka harga barangnya ini secara nilai akan naik, secara nilai keuangannya. Nah, itu juga bisa dipandang sebagai inflasi. Jadi inflasi itu sebenarnya luas ya, tetapi yang selama ini di koran kan hanya barang dan jasa karena memang sangat berpengaruh ke dimensi-dimensi lain, contohnya kemiskinan, kesejahteraan dan lain-lain gitu. Nah, untuk segmen selanjutnya kita akan mulai lagi dengan topik yang sedikit beralih. Kita akan bicara soal cryptocurrency, bagaimana mata uang digital menjadi satu hal yang mungkin tren, mungkin Mas Faisal bisa melihat dan mengamati terkait dengan bagaimana perkembangan cryptocurrency di Indonesia dan mengapa kok ini menjadi tren nih. Orang-orang ngomongin sudah mulai membicarakan cryptocurrency meskipun tidak seluruh masyarakat udah paham atau tahu tentang cryptocurrency itu sendiri. Gimana? Oke, jadi ini yang paling menarik nih ya. Iya. Jadi tadi saya bahas tentang inflasi, uang gitu ya, di mana setiap negara tuh ada uangnya. Di Indonesia ada rupiah, di Amerika ada US dollars, di Singapura ada Singaporean dollars gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Nah, cryptocurrency ini sebenarnya mirip-mirip, dia tipikalnya adalah mata uang, versinya digital gitu ya. Yang jadi masalah adalah yang menaungi ini itu kaum libertarian. Kaum libertarian adalah kaum yang merasa bahwa ayo kita buat uang jenis baru. Jenisnya adalah digital dan kita awal mulanya misalnya saya contohkan langsung Bitcoin ya. Bitcoin itu adalah cryptocurrency yang paling besar lah ya, paling besar, paling populer dan orang populer ya. dengar itu ya. Ya. Nah, itu awal mula diciptakannya hanya untuk transaksi. Jadi kayak uang. Ya. Tetapi makin kesini karena harganya makin jauh meningkat gitu ya. Sekarang udah dijadikan sebagai salah satu alternatif store of value. Artinya kalau orang mau
nabung itu kayak emas gitu ya. Iya, Orang nggak mau uangnya turun nilainya, beliin emas. Nah, sebenarnya di sisi digital Bitcoin itu emas versi digital lah, bisa dianggap sebagai itu kapasitasnya sekarang gitu ya. Oke. Berarti kita mengkonversi mata uang kita ke dalam mata uang digital sehingga ada nilai yang kemudian terjaga di dalam mata uang digital itu sendiri berarti ya. Tetapi bisa naik dan bisa turun juga. Jadi secara sifat dia semacam alternatif investasi. Tapi tinggal pertanyaannya, kalau emas kan kita beli nih, dia harganya penurunannya itu sangat jarang terjadi. Kalau dilihat dari jangka panjang tuh selalu naik, walaupun naiknya sedikit-sedikit gitu ya. Kalau emas emas batangan misalnya ya. Tapi kalau cryptocurrency naiknya bisa fluktuasinya luar biasa gitu ya. Jadi memang harus hati-hati lah dalam menggunakan Bitcoin atau cryptocurrency lainnya gitu. Nah, kalau pasarnya sendiri seperti apa ya? Karena kita lihat nih, cryptocurrency ini diminati oleh beberapa kalangan sementara ya. Sementara sejauh ini itu mayoritas milenial gitu ya. Nah, seperti apa sih pasar sebenarnya dan bagaimana sebaiknya kita di era sekarang untuk memandang cryptocurrency itu sebagai sesuatu yang penting gitu, dan kecenderungannya tidak eksklusif pada generasi milenial saja, karena kan memang generasi yang sadar dengan teknologi dan sebagainya itu memang generasi yang milenial ke sini ya, artinya generasi Z dan sebagainya. Nah, seperti apa Mas Faisal melihat cryptocurrency tadi bisa nantinya punya pasar yang lebih luas? Ya. Jadi berdasarkan data ya. Terakhir ini dijelaskan bahwa adopsi cryptocurrency di dunia itu hanya sekitar 4%. 4% ya? 4% dari seluruh nilai investasi yang ada gitu ya. Jadi orang bisa investasi di saham, investasi di emas. Cryptocurrency hanya mengambil porsi 4% saja saat ini gitu ya. Okay. Nah, sehingga secara prospek ke depan ada kemungkinan bahwa cryptocurrency adopsinya lebih masif lagi. Lebih massal lagi. Apa yang menjadi indikator kemungkinan masifnya itu akan benar-benar real terjadi ke depan, itu adalah persetujuan dari negara-negara. Oke. Jadi otoritas negara berarti menentukan ya. Jadi bahkan ada satu negara mungkin namanya El Salvador gitu, udah presidennya udah fix kami akan menggunakan Bitcoin sebagai mata uang. Dan kami akan beli terus Bitcoinnya. Jadi satu negara ini udah mengakui itu. Dan memang ada potensi negara-negara lain juga akan menggunakan sistem keuangan seperti itu. Nah, semakin banyak orang yang percaya dengan sistem Bitcoin, maka harga Bitcoin pastinya akan jauh terbang gitu ya. Karena apa? Karena tadi it's about supply and demand. Supply Bitcoin ini benar-benar bisa di track gitu ya. Benar-benar dia supply-nya itu tergantung dari timing, dan nanti akan berhenti supply-nya. Jadi Bitcoin-nya akan menjadi barang yang langka karena nggak dicetak terus. Oke. Ada limitnya berarti ya? Ada limitnya, dan semakin ke sana semakin habis Bitcoin. Jadi cuman ada itu komoditas yang tersedia, dan semakin banyak yang percaya dengan Bitcoin, maka kan demand-nya akan semakin naik. Dan akhirnya harganya juga akan meningkat apabila itu terjadi. Tetapi apabila itu tidak terjadi, apabila itu bisa dicegah, maka harga Bitcoin juga akan turun seiring dengan kepercayaan orang terhadap Bitcoin itu sendiri. Dan ini baru 3 hari yang lalu nih. Jadi ada layer 1-nya Bitcoin, layer 2-nya adalah Ethereum, mata uang yang luar biasa populer juga setelah Bitcoin. Itu disetujui di Amerika untuk institusi itu boleh menggunakan membeli Ethereum untuk menjadi salah satu instrumen investasi mereka. Ini kita bicara bank-bank besar ya, JP Morgan gitu ya di Amerika, itu udah dikeluarkan aturannya bahwa kamu boleh menjadikan ini instrumen investasimu. Nah, begitu perusahaan udah masuk, itu nilainya bisa jadi naik juga gitu. Tetapi lagi-lagi ya disclaimer ya, bahwa ini memang potensi-potensi yang ada terkait dengan supply dan demand di Bitcoin itu sendiri. Berarti otoritas negara itu berperan penting nantinya bagi masa depan cryptocurrency ya. Betul. Apalagi negara-negara tadi seperti apa? El Salvador gitu. Ya. Mereka menjadikan Bitcoin sebagai mata uang ya? Mata uang resmi berarti ya di negara.
Kebayang kan kalau kita ke warung kan, orang-orang di Indonesia ke warung. Jualnya pakai Bitcoin. Gitu. Jualnya Bu beli gitu kan. Ternyata bayarnya pakai Bitcoin gitu kan. Wah, kita ngebayangin bahwa masa depan digital itu sedang dimulai gitu, bahwa bahkan uang pun sudah beralih ke uang digital ya sekarang berarti ya. Lucunya adopsi itu justru terjadi di negara kecil. Gitu gitu ya. Yang memang negaranya secara ekonomi tidak terbilang maju. Tidak terbilang maju. Tetapi memang anehnya dia memulai adopsi itu dari Bitcoin harganya sekitar 300-an juta. Sekarang harga Bitcoin udah 1 miliar 100 jutaan gitu ya. Sehingga kebayang kan negara itu jadi kaya berapa kali lipat gitu ya. Kalau di pairing sama US misalnya. US dollars gitu ya. Jadi mata uang mereka meningkat lebih kuat 3 kali lipat sampai 4 kali lipat dalam waktu 1 tahun. Wow. Jadi lebih kaya negaranya. Tapi bukan berarti ini bisa dilakukan juga di negara-negara kayak Indonesia. Ya itu perlu pertimbangan yang dan jauh dan memang tidak semudah itu ya. Tidak semudah itu, dan mungkin kalau dilakukan sama seperti itu malah tidak jalan seperti itu gitu ya. Malah tidak bisa jalan seperti itu karena memang tidak comparable lah, tidak apple to apple lah gitu. Oke. Nah, terkait dengan nilai tadi Bitcoin. Nah, ini kita pernah ngobrol off air beberapa waktu lalu kan, kita ngobrol santai. Nah, dari obrolan itu ada satu hal yang saya kira perlu juga diketahui oleh publik gitu. Berapa sih nilai kripto gitu? Artinya kalau kita punya nilai tukar nih $1 itu 16.000 rupiahnya kita. Nah, kita gimana mengkonversi mata uang kita ke mata uang cryptocurrency tadi? Seperti apa komparasi atau ukurannya? Jadi sekarang itu satu Bitcoin itu kalau dirupiahkan harganya sekitar 1 miliar 100 jutaan. Satu Bitcoin itu 1 miliar 100 jutaan? Ya, satu koin Bitcoin. Kalau Ethereum itu sekitar 60 jutaan. Oh, jauh lebih kecil ya? Jauh lebih kecil, tapi peruntukannya juga berbeda. Kalau Ethereum itu masih masuk ke sistem pembayaran yang ada di Web3 lah gitu ya. Jadi kalau Bitcoin itu memang udah dijadikan store of value. Jadi udah kayak emas, bukan jadi uang lagi nih. Oh gitu. Bukan jadi alat bayar-bayar. Cuma di El Salvador doang tuh yang jadi alat bayar. Tapi di tempat lain udah dijadikan tabungan. Di major investment gitu ya. Jadi itu. Jadi di Indonesia adopsinya juga sudah lumayan masif gitu ya. Tetapi memang masih tidak merata adopsi dari Indonesia, tetapi memang OJK itu sudah meregulasi tentang Bitcoin sehingga kita sudah bisa secara sah membeli dan menjual Bitcoin kita, tetapi memang di pasar-pasar yang sudah disediakan oleh negara gitu ya. Ada beberapa platform lah yang resmi dan kita bisa berjual beli Bitcoin di situ gitu. Jadi memang regulasinya kalau dibilang lebih ketat malah dari luar negeri. Jadi memang kita sangat-sangat ketat diregulasi agar menghindari resiko-resiko yang lebih jauh gitu, terkait dengan fluktuasi harganya itu. Berarti mindset melihat Bitcoin ini ya seperti kita melihat emas ya, investasi mindsetnya, bukan sekedar kalau yang di El Salvador mungkin sudah menjadi nilai tukar ya, menjadi alat tukar gitu maksudnya. Nah, untuk peluang sendiri seperti apa sih untuk kondisi kita di Indonesia melihat cryptocurrency ini ke depan? Ya, jadi ada peluang, ada juga tantangan sebenarnya. Nah, kalau peluang itu tadi saya bilang tingkat adopsi di seluruh dunia aja baru 4%. Sementara beberapa persetujuan dari beberapa negara itu udah boleh kok berjualan Bitcoin, boleh kok menyimpan Bitcoin gitu ya. Sehingga ketika adopsi ini naik 2 kali lipat saja dari 4% ke 8%, kenaikan Bitcoin juga seproporsi yang sama tuh dengan harganya nanti ya. Karena supply tadi tetap gitu ya, supply-nya terbatas. Nah, tetapi memang tantangannya adalah anak muda kita ini kan secara literasi itu Indonesia masih di tahap yang cukup rendah adopsi financial literasinya gitu ya, sehingga dengan kondisi Bitcoin yang fluktuasi harganya bisa naik turunnya jauh sekali, tetapi keinginan mereka untuk mendapatkan bahasanya cuan lah ya, cuan itu maunya cepet, berharap mau kaya cepet gitu, sehingga ini akan menimbulkan stres
ketika ekspektasi kaya tinggi, tetapi fluktuasi Bitcoin harganya naik turunnya jauh, sehingga Indonesia masuk ke dalam 10 besar negara yang stressful Bitcoinnya sangat tinggi. Jadi ini sebenarnya bahaya nih secara sosial ya, secara sosial, karena tekanan-tekanan mental health itu terjadi tuh. Salah satu yang terbesar penyebabnya adalah Bitcoin. Tapi Bitcoin ini sendiri jangan disalah kaprah berarti ya oleh para penonton, bahwa kan mindset orang Bitcoin itu selalu dihubungkan dengan judi katanya. Seperti kita melihat saham nih, sahamnya naik, kemudian seperti bermain saham tuh dalam pola mindset orang awam gitu, melihat seperti judi online gitu. Ya. Nah, beli murah, jual mahal gitu ya. Seperti dia menunggu seperti apa ya? Kayak ada perkembangan kenaikannya berapa nanti nih ya. Minggu ini dapat keuntungan nggak ya kalau saya beli segini dan jual segini gitu. Sebenarnya kan mindsetnya jual beli kan, bukan seperti itu. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong kita bicara tadi udah ada kaitannya dengan judi online. Nah, di Indonesia sendiri ada tren yang kalau kita lihat generasi sekarang khususnya itu mencari pola instan untuk kemudian mendapatkan benefit ekonomi gitu. Dan kecenderungannya cara paling mudah yang mereka jangkau adalah digital tadi, media digital, handphone sudah digunakan dan media-media lainnya. Nah, dari situ kita melihat, kok kenapa ini sudah mulai tren lagi nih, orang-orang judinya sudah beralih mayoritas ke judi online sekarang. Platform-platform seperti apa ya? Yang saya tahu ada Zeus dan lain-lain itu kan. Mereka menggunakan itu, bahkan itu dianggap hal yang biasa bagi sebagian orang karena kesannya seperti orang ya lihat HP biasa saja, padahal mereka sedang berjudi gitu. Nah, itu gimana Mas Faisal melihat perkembangan tren judi atau tren judi online itu ada di Indonesia? Jadi mungkin kita buka dengan data dulu ya. Biar ini kita tahu semasif apa nih permasalahan yang terkait dengan judi online. Jadi di tahun 2023 aja ada sekitar 320 triliunan yang uangnya itu adalah uang hasil judi online. 320 triliun ya? 300, saya lupa 327 atau 300, tapi 320-an itu. Tapi bukan 271 triliun kan? Oh bukan ya? Tapi angkanya deket ya? Kalau 271 triliun itu dampak dampaknya. Kalau 320 triliun real money. Real money ya? Real money. Jadi kalau itu kan potensi ya. Segini potensi ya. Kalau diuangkan segini, masih potensi. Kalau ini enggak. Ini benar-benar uang. Selesai itu 320 triliunan tahun 2023. Di kuarter pertama 2024 sudah mencapai 100 triliun uang yang digunakan untuk judi online. Dan lucunya ada pengguna judi online yang ketahuan ya, ada sekitar 2,7 juta pengguna. Nah, 2,1 diantaranya itu adalah orang yang miskin. Justru malah mayoritas orang miskin yang menggunakan. Orang yang miskin karena transaksinya hanya 100.000. Itu yang istilahnya mengadu nasib ya kata orang. Itu tapi salah tempat berarti kan. Mengadu nasib tapi platformnya platform judi ternyata ya. Jadi ternyata secara keinginan itu ya. Secara keinginan masyarakat menengah ke bawah itu sebenarnya butuh tempat untuk dia mengadu nasib, untuk dia invest sebenarnya. Yang jadi masalah adalah investnya ini di judi online. Judi online. Sehingga apa? Sehingga secara skema judi online ini kan sebenarnya robot ya. Platform yang disediakan yang memang suatu saat platform ini didesain untuk mengalahkan retail. Jadi saya yang buat platform nih. Terus misalnya ada beberapa orang yang menggunakan platform saya. Kita berjudi di situ. Kan saya yang buat platform saya. Jadi saya bisa mendesain ya awal-awal saya pancing dulu, habis itu saya selesaikan nih uangnya. Jadi sebenarnya dan yang jadi masalah adalah orang-orang memang banyak yang percaya sehingga tadi adopsinya udah 320 triliunan tuh. Di tahun 2023. Nah, sedangkan di rumah tangga kita sendiri sebenarnya dalam pola konsumsi itu punya alokasi-alokasi. Nah, ketika mereka menjadikan judi online sebagai habit, tentunya itu akan mempengaruhi alokasi dalam rumah tangga mereka. Nah, seperti apa judi online itu mempengaruhi aspek rumah tangga di Indonesia? Oh iya, itu sangat berpengaruh. Tadi
ketika masyarakatnya menengah ke bawah, ini kan priority dia spendingnya adalah untuk makan, untuk konsumsi yang sifatnya primer. Ketika itu tersisih kepada judi online, itu kan berarti semasif itu. Berarti ini akan berdampak ke kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Tadi kalau dia menang ya oke, tapi kalau dia pada akhirnya kan dia akan kalah. Gitu ya. Pada akhirnya dia akan kalah. Tetapi yang menyebabkan itu apa sebenarnya? Nah, secara survei ternyata fun fact-nya adalah yang pertama salah satu penyebab kenapa orang menengah ke bawah itu banyak yang termasuk ke judi online karena kejenuhan. Jadi mereka merasa bahwa ini ada waktu yang banyak, tapi tidak diberdayakan waktu ini, tenaga saya juga tidak terberdayakan dengan baik, sehingga salah satu pelariannya adalah judi online. Wah, jari-jari saya nganggur nih gitu. Ya, jadi ternyata digunakan untuk judi ternyata. Main Mobile Legend kurang cocok gitu ya. Main Bitcoin nggak ngerti misalnya gimana, caranya gimana gitu ya. Sehingga judi online jadi pilihan ya. Jadi pilihan, dan memang promosi judi online kan luar biasa besar-besaran. Di online, di media sosial, di mana-mana judi online itu dipromosikan dengan sangat-sangat efektif gitu ya. Langsung ke orang-orang yang memang secara literasi finansial masih rendah. Jadi memang tingkat pokoknya secara marketing judi online ini sebenarnya harus dipelajari nih keberhasilannya gitu ya. Tetapi memang platform yang dibuat kan memang tidak legal gitu ya, tidak legal. Tapi kan secara probabilitas atau peluang itu sendiri sebenarnya kalau kita ngukur di mana sih ada orang berjudi yang kemudian benar-benar untung dan berapa persen sih orang benar-benar bisa hidup dari judi. Nah, sebenarnya kan dari sana saja kita udah bisa nge-tracking sebenarnya bagaimana psikologi dan masa depan kepastian soal keuangan kita dalam platform judi gitu. Nah, kalau kita beralih kepada dampak sebenarnya kan ada beberapa dampak nih, ada dampak sosial maupun dampak ekonomi. Seperti apa sih dampak judi online itu pada akhirnya berpengaruh ya pada dampak sosial maupun ekonomi secara umum di Indonesia? Sebenarnya ada dua yang bisa kita kaji dari sini. Yang pertama dampak umum tadi ya. Kalau dampak umum jelas 320 triliunan tersedot dari orang yang menengah ke bawah itu udah jelas itu semacam kita punya darah di badan nih. Darah kita udah rendah, tekanannya disedot lagi. Jadi tenaganya semakin lemesan. Nah, itu yang terjadi saat ini akibat judi online gitu ya. Jadi secara umum itu. Tetapi secara anekdotal ini sudah terjadi di banyak kasus ya. Kemarin saya baca tuh kasus PKS ya, yang pemilu, yang petugas pemilu. Nah, itu kan bendaharanya udah pegang uang untuk menggaji teman-temannya, tiba-tiba digunakan untuk judi online. Selesai gitu ya. Jadi memang saya yakin itu bukan hanya salah satu kasus, itu satu dari ribuan bahkan jutaan kasus yang terjadi akibat dari judi online. Gitu. Jadi memang semasif itu permasalahan judi online, dan saya harap pemerintah juga harus waspada bahwa ini sangat masif sekali, karena memang yang dituju itu masyarakat menengah ke bawah. Masyarakat menengah ke bawah yang udah memang uangnya terbatas ditarik lagi untuk melakukan itu. Gitu. Berarti edukasi itu jadi hal yang penting sebenarnya dalam banyak aspek di Indonesia gitu, baik dalam konsumsi dan perilaku masyarakat gitu ya. Nah, judi online sendiri tadi Mas Faisal sedikit menyampaikan bahwa adanya platform-platform yang menyediakan ruang untuk mereka promosi sebenarnya. Nah, berarti kan judi online sendiri ini sangat bergantung sekali berarti ya dari teknologi digital hari ini. Nah, bagaimana keterkaitan teknologi digital itu terhadap perkembangan judi online di Indonesia? Ya. Jadi sebenarnya memang promosi yang dilakukan karena ini shadow ya. Jadi ini memang tidak bisa terang-terangan dilakukan, tetapi hasilnya terang-terangan. Contohnya tadi, kalau kita promosi rokok aja, itu kan highly regulated. Di kampus misalnya ada beberapa kampus yang nggak boleh nih promosi rokok di sini, gitu ya. Ada juga promosi rokok, iklan rokok hanya boleh tampil di tayangnya malam gitu ya, misalnya jam 10 malam ke atas. Karena ini bisnis legal, gitu ya. Karena ini pajaknya udah diregulasi dengan. Tapi kalau bisnis judi online
itu karena dia memang ilegal, jadi dia bisa sefleksibel mungkin masuk lewat platform mana saja untuk dia berpromosi. Misalnya tadi ya, laki-laki, bapak-bapak umur 30-an sampai 40-an itu sukanya ngapain sih kalau di digital? Nonton bola misalnya. Tapi nonton bolanya nggak resmi gitu kan, nggak resmi streaming nggak resmi streaming, tapi streamingnya di tempat-tempat yang ilegal lah misalnya juga. Nah di situ dia masuk tuh promosi iklan. Atau misalnya di konten-konten dewasa, video porno misalnya, itu kan yang paling sering dipromosikan adalah judi online juga. Bahkan konten kreator bahkan ada yang dibayar untuk mempromosikan platform judi ya. Betul. Ada, tapi memang yang konten kreatornya yang level-level lumayan tinggi agak takut menerima gitu ya, karena memang ini ilegal nih. Tapi kalau yang di bawah itu banyak yang ikut juga mempromosikan, dan memang uangnya sangat tinggi. Yang ditawarkan tinggi. Tadi perputaran uangnya itu kan luar biasa besar sehingga mereka sanggup bayar. Gitu. Oke, nggak terasa nih obrolan kita udah lewat dari 30 menit sebenarnya, dan mungkin di ujung ini adalah pertanyaan terakhir untuk sesi diskusi kita, Mas Faisal. Mungkin Mas Faisal bisa memberikan kesimpulan atau gambaran terkait apa yang sudah kita diskusikan sejak awal, dan mungkin bisa memberikan nasihat atau memberikan kiat-kiat untuk kita bisa survive dalam ekonomi di era sekarang, dan yang kedua terutama menjauhi platform judi tadi. Seperti apa, silahkan Mas Faisal. Baik, terima kasih Mas Ariandi. Mungkin untuk masyarakat ya, adik-adik juga yang baru, ingat bahwa kondisi sekarang di Indonesia ya, di Bangka Belitung apalagi ya, financial literasi masyarakat masih sangat rendah. Jadi ketika finansial literasi kita masih sangat rendah, kemampuan kita untuk mengelola uang itu sangat rendah, tetapi banyak sekali tawaran-tawaran untuk kita memperkaya diri kita dengan cara yang instan, mungkin itu bukanlah hal yang bijak. Itu harus disikapi dengan hati-hati, tidak hanya terkait dengan judi online, tetapi juga investasi, baik itu investasinya bodong, bahkan investasi resmi pun resikonya tinggi, apalagi investasinya tidak resmi gitu ya. Jadi memang kita harus hati-hati, dan sisi konsumsi juga kita harus perkuat karakter kita ya. Ketika manusia itu sudah dibangun karakternya, karakter yang baik ya, karakter iterasi yang baik, nah kita akan menjadi lebih adaptif dan bisa lebih maju ke depannya dengan cara kita memahami apa yang baik untuk dilakukan dan apa yang tidak baik untuk dilakukan, khususnya di bidang keuangan. Karena itu bahayanya cukup tinggi. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Mas Muhammad Faisal Akbar sebagai Ketua Jurusan Ekonomi yang sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol dan memberikan beberapa pemikirannya kepada para penonton semua. Tentu mudah-mudahan podcast kali ini bisa memberikan sedikit gambaran dan pengetahuan bagi kita semua untuk bagaimana mandiri secara finansial dan melihat peluang-peluang ekonomi ke depan, dan terutama juga memitigasi hal-hal yang sifatnya seperti judi online tadi. Nah, di ujung dari diskusi ini saya ingin menyimpulkan sedikit bahwa syarat utama untuk bertindak sebagai manusia itu adalah pengetahuan. Jadi pengetahuan menjadi dasar di mana kita melihat apa kemungkinan dan ancaman itu bisa hadir ke dalam diri kita. Nah, setiap hal yang kita kerjakan tanpa literasi, tanpa pengetahuan dan pendidikan, maka itu sama seperti kita berjudi. Kita melakukan segala sesuatu dengan probabilitas yang kemungkinan berhasilnya bahkan kecil. Bahkan kita tidak melihat itu sebagai bagian penting yang perlu kita pertimbangkan. Nah, itu kesimpulan yang bisa saya rangkum dari diskusi kita kali ini. Mari sama-sama meningkatkan literasi ke depan, baik dalam hal finansial, ekonomi, maupun aspek-aspek lain dalam kehidupan di masyarakat. Dan mudah-mudahan nantinya kita semua bisa survive dan bisa terus mengambil bagian dalam pembangunan bangsa ke depan. Demikian sesi podcast kali ini. Saya Ariandi Zulkarnain, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.